Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa menyapa Anda semua di tempat masing-masing. Mari kita sapa hati kita untuk kita menyembah Tuhan, datang beribadah sama Tuhan. Kita undang hadiratnya di tempat kita masing-masing. Saya tahu nggak ada jarak dalam hadirat Tuhan, semua sama di hadapan Tuhan. Amin. Kita sapa hati kita sama-sama. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Kami sembahkan, hanya Kau yang kami rindukan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Katakan satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu, rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, kami mau nikmati Tuhan, menikmati bait-Mu. Katakan satu hal yang ku rindu, yes Lord, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Oh, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik
satu hari di pelataran-Mu, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Mari sama-sama sembah Dia, mari sama-sama agungkan nama-Nya. Oh, kami mau nikmati hadirat-Mu. Oh, sebab Kau yang terindah, Kau yang kami rindukan, tiada yang lain Tuhan. It's only You, Jesus. Tiada la namanya, la namanya. Mari sembah Dia. Bawa kami lebih dekat, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu Tuhan. Hanya Kau yang kami tinggikan, sebab hanya Kau yang kami agungkan. Oh, ya la nama ya la namo, syara la nama ya la ya la nama ya la. Hanya Kau, sebab hanya Kau yang kami agungkan. Syara la nama ya nama ya nama ya la namo, syara la nama ya nama ya. Oh Jesus, kami serukan nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Syara la nama ya la. Hanya Kau yang kami agungkan. Bawa kami lebih dekat lagi, sebab kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Bawa kami lebih dalam, bawa kami nikmati hadirat-Mu, sebab Kau yang kami rindukan. Sebab tinggal tenang kekuatan kami hanya di dalam-Mu. Oh Jesus, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Bawa hati kita sama-sama katakan, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
1000 hari di tempat lain. Ini kerinduan setiap kami Tuhan. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau menikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Kami mau nikmati Tuhan dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Satu yang ku rindukan, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Satu yang kami rindukan, satu, oh, bersekutu denganmu, bawa kami lebih dekat lagi Tuhan. Yes, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup. Kami mau nikmati hadiratmu, jamalah seluruh urapanmu mengubah hidupku. Nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan
puja dan pengagungan hanya kepadamu Tuhan. Dabu, biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Biar hatiku bersuka dan hatiku biar hatiku bersuka dan hatiku bersuka dan hatiku bersuka karenamu. Mari saudara, kita akan berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu kalau sampai hari ini Tuhan terus memberikan kesempatan demi kesempatan untuk kami datang beribadah kepadamu. Sekalipun kami berada dalam situasi semakin hari semakin tidak menentu ini, tetapi kami tahu pasti bahwa di dalam Tuhan ada kepastian, dalam Tuhan ada pengharapan, dalam Tuhan ada jalan keluar. Oleh karena itu Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini dengan hati yang limpah, dengan syukur kepada Tuhan. Dan kami sudah memuji menyembah-Mu, tiba saatnya di mana kami mau mendengarkan suara-Mu. Penuhilah kami dengan roh-Mu, singkapkan dan bukakanlah Tuhan firman-Mu bagi kami, supaya kami dapat melihat terang jalan-jalan-Mu, supaya dalam menghadapi situasi yang sulit ini Tuhan, kami tidak tersesat, tidak tersandung dan jatuh, tetapi kami terus mengalami kemenangan demi kemenangan dari Tuhan. Oleh karena itu kami minta pada pagi hari ini, Tuhan curahkan roh-Mu, berikanlah kekuatan bagi kami, dan berikanlah jalan keluar bagi kami, supaya sekali lagi kami menjadi orang-orang yang tidak terkalahkan oleh situasi apapun, tapi kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, kami menyerahkan sepenuhnya pemberitaan firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang rindu firman Tuhan katakan amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Bagaimana kabar? Semuanya pasti baik, karena itu janji Tuhan. Karena Dia berkata, aku tidak akan pernah meninggalkan dan biarkan engkau. Saudara, ini satu kepastian bagi kita yang percaya kepadanya. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama kembali untuk belajar firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat 1 sampai yang ke-8. Ya, saudara, kita akan melihat firman Tuhan dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud.
Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka mengikususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara dikasih Tuhan, judul firman Tuhan pada pagi hari ini, terjepit tapi keluar sebagai pemenang. Terjepit tapi keluar sebagai pemenang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita pasti pernah mengalami keadaan terjepit karena berbagai kondisi yang terjadi dalam kehidupan kita. Apalagi hari-hari ini, saudara, banyak orang menjerit karena terjepit oleh situasi atau dampak dari virus corona hari-hari ini. Saudara, kalau kita perhatikan melalui televisi, situasi bukan semakin hari semakin berkurang, tapi kita lihat jumlah korban positif virus corona ini semakin hari semakin meningkat, semakin banyak, saudara. Dan ini menyebabkan banyak orang semakin takut, semakin khawatir. Dan adanya virus ini dampaknya bukan hanya tentang kesehatan sekali lagi, tapi keadaan ekonomi, keadaan sosial juga terpengaruh dengan luar biasa. Nah saudara, sehingga banyak orang menjerit karena situasi hari-hari ini. Tetapi pada pagi hari ini ada kabar baik bagi saudara. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Daud. Daud juga pernah mengalami situasi yang sangat sulit, mengalami masalah yang sangat besar. Bahkan Alkitab menulis tadi, Daud terjepit. Artinya apa, saudara? Karena begitu banyak tekanan yang menindihnya. Tapi saudara, Daud keluar sebagai pemenang. Sekalipun terjepit, tapi Daud bisa keluar dari masalahnya dan dia menang. Dan oleh karena itu kita akan melihat rahasia apa yang dilakukan oleh Daud. Bagaimana cara Daud menghadapi dan mengatasi semua persoalan yang dihadapi itu, saudara. Sehingga Daud tidak dikalahkan, tapi Daud keluar sebagai pemenangnya. Yang pertama, saudara, Daud memperkuat imannya kepada Allah. Sebagaimana firman Tuhan katakan dalam ayat 6 tadi, saudara, dia terjepit, tapi dia memperkuat imannya kepada Allah. Nah saudara, seringkali orang menjadi tergoncang imannya ketika harus menghadapi dan mengalami situasi yang sulit dalam hidupnya. Kemudian mulai meragukan akan keberadaan Tuhan, meragukan akan kasih Tuhan, meragukan akan kuasa Tuhan. Bahkan saudara, yang lebih gawat lagi adalah orang yang kemudian marah sama Tuhan dan akhirnya meninggalkan imannya kepada Tuhan. Saudara, tetapi kita melihat di sini Daud tidak demikian. Sekalipun dia sedang menghadapi situasi yang sangat sulit, terjepit oleh karena persoalan masa yang dihadapinya, tapi dia tidak kehilangan, tidak kehabisan imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan, saudara. Bahkan firman Tuhan katakan tadi, dia memperkuat imannya, memperkuat kepercayaannya kepada Tuhan. Dia tidak menjadi lemah, dia tidak menjadi kendor, tapi justru ketika dia terhimpit masalah, saudara, dia semakin memperkuat imannya, semakin meneguhkan imannya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Daud ini memperkuat imannya, meneguhkan imannya, saudara. Mari saudara, kita akan baca dalam kitab Mazmur pasal 56 ayat 4 dan 5. Kita bandingkan bagaimana caranya. Firman Tuhan katakan di situ, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Perhatikan kalimat berikutnya, kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Saudara, waktu Daud takut, Daud percaya kepada Tuhan.
percaya kepada Allah yang firman-Nya kupuji. Kepada Allah aku percaya, aku tidak takut. Saudara, kalau sudah perhatikan di situ, kata percaya itu berdampingan dengan firman Tuhan. Jadi di sini kita bisa ambil satu kesimpulan bagaimana cara Daud memperkokoh, memperkuat imannya, yaitu dengan cara dia bergaul dengan firman Allah. Dia berhubungan dengan firman Allah. Dia mengasihi dan mencintai dan mengagumi firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita ingin punya iman yang semakin kuat, semakin kokoh, maka tidak bisa tidak, saudara, kita harus berhubungan, berkaitan, bersentuhan dengan firman Allah. Rasul Paulus katakan dalam kitab Roma pasal 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran. Pendengaran dari apa, saudara? Pendengaran dari firman Kristus. Itu harus jelas. Firman-Nya adalah firman Kristus, bukan firman yang lain. Jadi yang menimbulkan iman kita kuat dan kokoh dengan firman, saudara. Daud, dia takut menghadapi masalah, tapi dia tidak membiarkan ketakutannya itu menguasai hidupnya. Tapi sebaliknya ketika dia takut, dia memperkokoh imannya. Dengan cara apa, saudara? Dia datang kepada firman itu. Dia merenungkan firman, dia membaca firman. Karena firman Allah itu yang membangkitkan, yang meneguhkan imannya, saudara. Ya, jadi saudara, kita tidak akan punya iman yang kokoh, yang kuat, kalau kita tidak suka firman Allah. Oleh karena itu, saudara, mulai belajar merenungkan firman Allah, mencintai firman Allah. Setiap hari hidup saudara diisi firman Allah. Saudara bacalah renungan yang disediakan oleh gereja. Minimal ayat-ayat firman Tuhan yang ada di sana, saudara baca, berdoa sama Tuhan. Karena apa, saudara? Hanya ketika saudara bersentuhan, datang kepada firman itu, iman saudara akan dibangun menjadi kuat. Oleh karena itu, Rasul Paulus menasihati kepada jemaat di Efesus, pada akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Paulus menasihati jemaat di Efesus supaya dia kuat di dalam kuasa Tuhan. Karena apa, saudara? Hanya dengan kekuatan Tuhan saja kita akan mampu menghadapi apapun. Sehingga Paulus ketika di penjara di Filipi, dia menulis suratnya dalam Filipi 4 ayat 13 yang sudah terkenal, saudara. Aku cakap, aku sanggup menanggung segala sesuatu di dalam kekuatan Dia. Ya, dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, yang memberikan kesanggupan kepadaku. Oleh karena itu, saudara, kalau engkau mau menjadi orang Kristen yang kuat, yang tidak mudah dikalahkan oleh persoalan, maka saudara harus bangun iman saudara. Bangun iman saudara, teguhkan iman saudara. Dengan cara apa? Datang kepada firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Engkau akan menjadi orang Kristen yang kokoh, yang kuat. Amin, saudara. Jadi buat keputusan hari ini, saya mau baca tiap hari 2 pasal. Seperti kaum pria, tiap hari baca 2 pasal, saudara. Sampai hari ini sudah masuk dalam kitab Amsal, saudara. Jadi saudara, baca firman Allah. Itu yang pertama. Daud memperkuat imannya kepada Allah dalam menghadapi situasi yang sulit itu, saudara. Yang kedua, saudara, Daud mencari kehendak Tuhan. Daud mencari jalan keluar dari Tuhan. Saudara, selain iman tergoncang, saudara, seringkali keadaan orang yang terjepit itu, saudara, mudah membuat apa, saudara? Atau mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan cara-cara Tuhan. Contohnya, saudara, ketika saudara menghadapi situasi sulit ekonomi,
Maka seringkali saudara, banyak orang mau cari jalan pintasnya. Dengan cara apa saudara? Mencuri, dengan cara korupsi, ya, dengan cara menjual diri, hanya untuk memenuhi kebutuhan perekonomian. Ada lagi orang yang karena pengen jabatannya meningkat saudara, dia pengen apa saudara? Posisi itu dengan menjual imannya. Dengan dia berubah imannya, maka diberikan posisi. Itulah cara-cara yang seringkali orang yang terjepit, dia akan saudara mencari jalan yang pintas, yang mudah, tetapi itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi Daud tidak demikian saudara. Di tengah-tengah situasi yang terjepit itu saudara, dia tidak menghalalkan semua cara untuk keluar dari masalah itu. Tapi dia katakan tadi, dia mencari kehendak Tuhan. Dia mencari jalan keluar dari Tuhan. Kalau saudara baca ayat yang ke-8 dikatakan, kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Jadi Daud mencari jalan keluar dari Tuhan saudara. Ya, mencari jalan keluar dari Tuhan. Tentu saja saudara, semua usaha, upaya adalah sah dan dapat Tuhan pakai. Tapi masalahnya adalah apakah usaha, upaya yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan atau enggak saudara. Kalau itu sesuai, saudara, kenapa tidak saudara? Tapi kalau enggak sesuai saudara, perlu saudara pikirkan. Karena seringkali saudara, bukan menjadi solusi yang terbaik, justru seringkali persoalan itu datang kedua kalinya. Bukan menyelesaikan persoalan, tapi menambah persoalan, saudara. Kalau kita nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, nggak sesuai dengan jalan keluar dari Tuhan. Daud, saudara, dia mencari caranya Tuhan, jalan keluar dari Tuhan. Saudara, seperti Raja Yosafat, dia takut menghadapi Bani Amon dan Moab. Dia nggak tahu apa yang mereka lakukan, tapi yang dia lakukan adalah dia mencari Tuhan, mencari pertolongan dari Tuhan. Saudara, kalau Tuhan menolong itu, saudara, nggak ada embel-embelnya saudara. Oleh karena itu saudara, mari saya dorong saudara, dalam situasi sekarang ini, saudara carilah Tuhan. Carilah Tuhan terus. Berserulah kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan. Dan kalau Tuhan menolong itu saudara, ajaib saudara. Sungguh ajaib. Ya, saudara, satu hari saya di rumah itu, saudara, pipa gas itu bocor saudara. Dan harus ditanam. Itu pipa gasnya tertanam saudara, sehingga saudara akhirnya ketemu tempat bocornya. Dan petugas gas ini menyarankan supaya saudara dibikin lain baru saudara. Wah, itu saya pikirkan itu biaya besar dan juga harus membobol tembok-tembok dan sebagainya. Dan saya berdoa sama Tuhan, minta tolong sama Tuhan supaya ini tidak saudara memakan biaya besar dan juga merubah ya tembok-tembok. Saudara, saya dikasih ingat sama Tuhan. Apa saudara? Pakai lem. Lem itu ada dua macam lem. Lem untuk besi itu saudara. Kemudian saya tanya sama tukang yang mengerjakan itu, kalau pakai lem bagaimana? Ya, dicoba. Wah saudara, akhirnya dicoba. Dan sampai hari ini saudara, pipa gas itu nggak bocor dan saudara berjalan dengan baik. Jadi saudara, Tuhan kadang-kadang ngasih solusi yang baik. Karena apa? Itu tagihannya saudara, bulan Juli ini hampir 150 kubik saudara. Sehingga ada surat dari pabrik gas itu kirim yang memperingatkan kok begitu besar ya, ternyata bocor. Dan Tuhan kasih solusi sederhana dengan cara itu saudara. Jadi berdoalah sama Tuhan dan Tuhan kasih solusi itu saudara. Jadi itu yang kedua ya. Jadi Tuhan memberikan jalan keluar bagi Daud, sehingga Daud bisa bekerja dan bisa melakukan tindakan yang tepat. Dan apa yang Tuhan suruh itu nggak pernah gagal, saudara. Dan pada akhirnya kita bisa melihat di cerita di sini, Tuhan menyuruh pergi dan mengejar musuhnya. Karena Tuhan berkata tadi, ya, kejarlah sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Itu janji Tuhan bagi Daud yang datang untuk mencari pertolongan Tuhan. Dan janji Tuhan itu digenapi oleh Tuhan. Dan akhirnya Daud itu saudara dapat kembali merebut saudara istrinya dan juga rakyatnya yang sama-sama ditawan tadi. Bahkan dia bisa menjarah kembali ya
apa yang dimiliki oleh musuhnya itu, saudara. Jadi saudara dikasih Tuhan, mari belajar dalam menghadapi situasi ini, mencari Tuhan. Cari jalan keluar dari Tuhan. Caranya Tuhan itu pasti tidak pernah gagal. Dan yang terakhir, saudara, Daud ingat pertolongan Tuhan. Daud ingat pertolongan Tuhan. Nah, seringkali saudara, seringkali keberhasilan itu bisa membuat seseorang lupa daratan, saudara. Jadi keberhasilan seorang itu seringkali membuat orang itu lupa daratan, lupa teman dekat, bahkan teman seperjuangan. Sebelum berhasil, saudara, wah sama teman seperjuangan ini baik. Tapi setelah berhasil, saudara, kan dia lebih kuat, dia punya, maka temannya itu disikut, dilupakan, saudara. Kemudian dia berjalan sendiri. Saudara, Daud tidak demikian. Walaupun ada usulan dari orang-orangnya atau yang menyertainya. Yang 400 itu mengusulkan supaya temannya yang 200 yang tidak ikut itu, saudara, enggak kebagian, enggak dibagi. Ya, hasil jarahan itu. Tapi Daud enggak, saudara. Daud menyadari bahwa kemenangannya itu, keberhasilannya itu bukan karena dirinya, bukan karena strateginya, bukan karena pekerjaannya, tapi dengan jelas Daud mengatakan bahwa keberhasilannya itu karena Tuhan. Sudah baca ayat 23, dikatakan tadi, tetapi Daud berkata, janganlah kamu, saudara-saudaraku, berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Daud menyadari bahwa kemenangannya itu, keberhasilannya itu adalah pemberian Tuhan. Ya, pemberian Tuhan. Sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Saudara dikasih Tuhan, jangan lupa, kalau kita berhasil itu bukan karena kita bisa, kita mampu, tapi karena Tuhan, saudara. Karena Tuhan. Jadi ingat Tuhan, jangan lupa Tuhan. Sekalipun kita sering menjumpai, justru keberhasilan membuat kita ini lupa Tuhan, lupa ibadah, lupa pelayan, lupa berdoa, lupa membaca Alkitab. Bahkan saking buru-burunya doa makan pun terlupakan, saudara. Jadi pada pagi hari ini kita belajar dari seorang Daud. Di tengah-tengah keberhasilannya, dia menyadari ini karena kemurahan Tuhan, ini karena anugerah Tuhan, saudara. Ini yang penting kita bangun dalam hidup kita, sehingga kita akan diberkati. Kita tidak akan menjadi sombong, kita akan menjadi tinggi hati, kita tidak akan lupa orang-orang yang menyertai kita, saudara. Tapi kita ingat, dan kita akan berbagi berkat itu kepada mereka. Sebagaimana Daud, dia membagikan orang-orang yang 200 yang tidak sama-sama melanjutkan karena mereka letih, mereka sudah lelah, mereka harus tinggal, saudara, gak ikut berperang. Tetapi dia juga mendapatkan bagian dari apa yang diperoleh dari jarahan itu. Saudara dikasih Tuhan, mari kita belajar supaya kita gak melupakan Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam kitab Ulangan 8 ayat 17 dan 18, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini atau keberhasilan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan. Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Jadi saudara, kalau kita masih seger, masih kuat itu karena Tuhan pelihara, saudara. Jadi pada pagi hari ini, jangan menyerah, saudara. Perjalanan hidup kita masing-masing pasti berbeda dari Daud maupun satu sama lainnya. Namun saudara, kerumitan masalah yang kita hadapi hari-hari ini mungkin sama atau bisa jadi lebih besar dari yang lain. Tapi saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, apalagi kehilangan pengharapan, apalagi kehilangan iman, apalagi kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Jangan, saudara. Karena apa, saudara? Allah yang disembah dan dikenal dan dipercaya oleh Daud adalah Tuhan dan Allah yang kita kenal dan kita sembah di dalam Yesus Kristus. Kalau Tuhan izinkan ini semuanya terjadi, saudara, itu supaya kita
semakin bersandar kepada Tuhan lagi, semakin mencari Tuhan lagi, semakin mencintai Tuhan lagi. Oleh karena itu, saudara, pagi hari ini, buat keputusan di tengah kesulitan saudara. Aku akan setia sama Tuhan. Aku akan mencari Tuhan. Aku akan bergantung dan berharap kepada Tuhan. Dan aku tidak lupa akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara, buat keputusan hari ini, di tengah-tengah kesulitan saudara, datanglah kepada Tuhan. Tuhan, saudara, Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong saudara. Sebagaimana Dia sanggup menolong Daud, Dia juga sanggup menolong kita semuanya. Tuhan memberkati. Saudara, mari kita akan menaikkan satu pujian, Aku Percaya, untuk menyambut firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, hatiku percaya, yes Lord, percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu percaya, percaya, selalu ku percaya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu sudah Engkau taburkan di tengah-tengah kami. Biarlah firman ini sungguh akan menjadi sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami untuk menghadapi situasi yang semakin hari semakin sulit ini yang menjepit kami Tuhan. Tuhan, tolonglah kami supaya kami tidak kehilangan pengharapan kami, tapi kami semakin meneguhkan iman kepercayaan kami kepada Tuhan, dan kami mencari jalan keluar dan solusi yang datang dari Tuhan, dan kami tidak lupa akan pertolongan Tuhan. Sehingga Tuhan, kesulitan apapun yang kami hadapi hari ini, kami percaya Tuhan, kalau hal ini kami lakukan, maka kami akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan terjadi. Sebagaimana Daud alami, kami juga bisa alami semuanya itu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau berkati Tuhan. Sekali lagi pemerintah kami Indonesia yang sedang berupaya dan berusaha sedemikian rupa untuk menghadapi dan untuk Tuhan menyelesaikan masalah virus corona bersama dengan segala dampak atau akibat disebabkannya Tuhan. Kami minta Engkau berikan hikmat akal budi daripada Tuhan, supaya pemerintah kami dapat mengambil satu kebijakan yang tepat sasaran untuk menghadapi dan menyelesaikan semua masalah ini dengan baik Tuhan. Engkau berkati setiap saudara-saudara kami, umat-Mu yang ada di Indonesia, bahkan yang ada di Cirebon, di gereja kami GBI Raja Wali. Berkati mereka semuanya Tuhan, lindungi mereka semuanya Tuhan, supaya mereka tetap kuat dalam menghadapi situasi ini dengan baik. Terima kasih banyak Bapa, kami mengucap syukur untuk kesempatan ini, dan kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami untuk selama-lamanya. Oleh karena itu saudara, mari kita akan angkat tangan kita akan menerima berkat daripada Tuhan, yaitu berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya dalam berkat Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Hajat Tuhan, hajat Tuhan,
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tuhan berkati, sebentar kita akan mendengarkan warta jemaat. Shalom Jemaat GBI Raja Wali, kembali lagi dengan saya Joan Dan saya Angel. dan kami akan membawakan listen update untuk minggu ini. Listen update yang pertama, untuk ibadah minggu depan tanggal 19 Juli 2020 akan diadakan seperti biasa pukul 8 pagi di YouTube channel GBI Raja Wali. Nah, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Dan untuk ibadah selanjutnya ada ibadah BBI yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 15 Juli tahun 2020 pukul 10 pagi di kantor sekretariat Cirebon. Untuk teman-teman yang umurnya 15 tahun ke atas, gabung sama kita yuk di ibadah remaja GBI Raja Wali yang diadakan hari Sabtu pukul setengah 6 sore di Ruko Villa Kecapi Mas nomor 15 Cirebon. Jangan lupa pakai masker ya. Dan juga untuk kaum dewasa muda ada komsel pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 pukul 6 sore di kantor sekretariat Cirebon. Bagi jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan maupun perpuluhan bisa melalui nomor rekening di bawah ini. Atau dengan langsung datang ke kantor sekretariat, ada kotak persembahan yang sudah disediakan di sana. Sekian listen update dari kami, saya Joan. Dan saya Angel, Kami pamit undur diri. Selamat hari Minggu, Tuhan Hari Yesus Yesus memberkati.